Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk seluruh jemaat, khususnya untuk jemaat KCPD Kasih Anugerah, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas seluruh kasih karunia-Mu, atas seluruh kesehatan, atas seluruh penyertaan-Mu, atas seluruh berkat-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan,
Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Anggota Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, mari kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, hari Minggu tanggal 28 November 2021. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang Hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Hamba mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas penyertaan pemeliharaanmu selama ini. Tiba saatnya pagi ini hamba mau mendengarkan firman. Melalui firman-Mu, hamba semua rindu untuk diubahkan dan dibaharui. Hamba sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Salam, puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema janganlah menjadi hamba uang. Kalau diri kita sebagai orang Kristen, jika ditanya siapakah Tuhan dalam hidup kita, uang atau Tuhan? Semua orang Kristen pasti menjawabnya Tuhan. Namun seberapa banyak orang Kristen yang menyadari bahwa perilaku hidupnya menunjukkan kenyataannya sebaliknya dan berbeda. Dalam kitab Ibrani sangat tegas mengatakan agar diri kita sebagai manusia jangan jatuh dalam penghambaan uang. Seolah-olah hidup ini tujuannya untuk uang, sehingga uanglah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Sebab itu kita dinasihati agar jangan menjadi hamba uang. Tetapi marilah kita menyukupi diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Hamba berarti tidak tamak, tidak mengintai uang, dan tidak serakah. Itulah seorang hamba. Sedangkan memburu uang berarti memberi diri untuk mencintai uang dan menjadikan diri kita hambanya uang. Artinya, menggenggam uang dan mementingkan uang sehingga merenggangkan diri kita dari segala yang lain. Tetapi dalam pikiran dan kerinduannya adalah uang dan uang dan uang. Bukannya Tuhan lagi. Seorang hamba Tuhan juga bisa berkelakuan seperti ini jika pikirannya hanya uang dan uang. Apapun yang dia lakukan untuk melayani Tuhan ada tujuannya uang. Ini akan membuat seorang hamba Tuhan yang kelakuannya tidak berkenan pada Tuhan. Berdasar pengertian di atas, maka mengumpulkan uang, mencari uang, bahkan menjadi kaya, bukanlah merupakan kesalahan atau dosa. Tetapi jika kehidupan kita menjadi tamak dan serakah, inilah disebut berdosa. Ketamakan terjadi diri kita dikarenakan kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki, lalu menginginkan hak orang lain dengan bermacam-macam cara dihalalkan oleh kita kalau kita ingin memburu uang dan kita menjadi hamba uang. Dan kemudian mulai kita mementingkan segala kebutuhan jasmani sehingga yang rohani kita abaikan. Kebutuhan jasmani kita utamakan, tetapi yang rohani kita abaikan, kita belakangkan. Akibatnya merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama,
dan juga dengan saudara-saudara kita karena disebabkan oleh uang. Maka kita telah membuat kesalahan besar di hadapan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan jelas, Tuhan menjamin diri kita bahwa Dia tidak akan membiarkan meninggalkan diri kita. Artinya sepanjang hidup kita, Tuhan akan menyukupi kebutuhan kita. Karena itu janganlah kita khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu semua disediakan oleh Tuhan. Sebab itu janganlah kita terlalu khawatir akan diri kita. Khawatir boleh, itu manusiawi. Tetapi jika kita terlalu khawatir sehingga menjadi memburu uang dan hamba uang, inilah sangat membahayakan buat diri kita dan keluarga kita. Akibatnya apapun kita halalkan. Marilah kita belajar setiap hari untuk membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bahasa Inggrisnya mengatakan, buy what you need, don't buy what you want. Sebab kebutuhan hidup kita terbatas, tetapi keinginan hati kita tidak ada batasnya. Keinginan hati dan keinginan daging tidak terbatas. Apapun juga kita inginkan, jika diri kita tidak dikontrol oleh Roh Kudus, kita adalah manusia yang tidak pernah puas sebagai manusia daging. Keinginan hati, keinginan daging, kita selalu ingin serakah adanya. Karena itu, bagaimana agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang? Poin pertama, kita harus belajar untuk hidup cukup dari apa yang kita punya. Poin pertama, belajarlah untuk hidup cukup dari apa yang kita punya. Di doa Bapa kami di Matius 6 ayat 11 mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Firman Tuhan mengatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan Yesus mengajar bahwa kita harus berdoa, meminta pada Bapa di surga makanan yang secukupnya, bukan berlimpah-limpah. Kata cukup dikatakan bahasa Latinnya atau Albiraninya arkeo. Arkeo berarti mempunyai kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu, sehingga diri kita dapat menyukupi diri menjadi puas. Kita menjadi puas dengan apa yang kita punya. Cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksudnya, ada puaslah dengan yang kamu punya. Artinya, tahu diri, tahu batas, jangan serakah, jangan rakus. Bukan berarti kita nggak boleh membeli sesuatu kalau kita memang benar-benar butuh sesuatu. Maka, pakailah uang yang merupakan berkat dari Tuhan untuk membelinya. Tidak ada salahnya kita membeli pakaian baru atau tas baru, asalkan jangan sampai hal itu justru membuat kita menjadi bermasalah dengan memakai uang berlebihan. Dan apalagi memaksakan diri kita di luar kemampuan diri kita dengan cara gesek kartu kredit kebanyakan, dan akhir diri kita menjadi pusing karena diuber-uber debt collector dan ditagih oleh kartu kredit. Perlu kita menyadari di saat diri kita fokusnya hanya materi atau uang, hasrat hati kita paling tidak pasti tidak pernah berjalan bersamaan dengan keinginan kita. Janganlah uang menjadi standar hidup kita. Mencari pasang hidup harus yang kaya. Cari mantu karena harus yang kaya. Jika dari anaknya ada yang kaya, anaknya diberkati Tuhan. Bagaimana dengan anak yang tidak kaya? Apakah dia tidak diberkati Tuhan? Justru hidup dia penuh dengan kebahagiaan dan sejahtera yang dari Tuhan. Jadi semuanya dengan sudut pandang kekayaan. Ingatlah, uang dan harta bukannya kunci dari kebahagiaan, tetapi uang hanyalah untuk kesenangan saja. Dan bisa juga uang menjadi alat sumber masalah di diri kita. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bukan kita melihat berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang kita bisa nikmatin uang yang di tangan kita. Kita bisa nikmatin. Apa artinya banyak kita miliki, tapi kita tidak diberkatin untuk menikmati.
Mengapa banyak orang hidupnya tidak pernah cukup? Karena orang itu selalu pakai ukurannya adalah uang kepada orang lain, atau kesombongannya hanya patokannya, ukurannya hanya uang. Kembali lagi, ingatlah, harta itu tidak bisa membeli nyawa, waktu, dan juga tidak bisa membeli hidup kita. Tetapi bagi orang hidupnya benar dan takut akan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan, maka orang itu akan merasa cukup dengan hidupnya. Juga ditentukan oleh Tuhan, pasti ada kedamaian, sukacita di hatinya, karena dia mengandalkan. Di Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Firman Tuhan jelas memberi kita peringatan, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya dengan penuh kekayaan, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita bukan bergantung dari kekayaan, tetapi kita bergantung oleh kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Poin kedua, bagaimana agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang? Maka kita harus memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan. Poin kedua, kita harus memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan agar diri kita jangan terseret oleh beragam godaan-godaan dunia ini, tapi belajarlah untuk terus memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan, supaya kita mematikan semua keinginan daging yang berasal di dunia ini, yang bukannya asal dari surga. Yakinlah, saat kita ada dalam Tuhan, kita tidak akan sama lagi dengan dunia ini, dan tidak lagi hidup dengan cara dunia ini, tapi kita berjalan sesuai hidup dengan firman Tuhan. Mengapa kita harus belajar untuk tidak menjadi hamba uang dan mampu menyukupkan diri kita sendiri dalam segala sesuatu? Sebab keserakahan, kedursilaan merupakan kejahatan yang sangat erat, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, karena kita hamba uang kalau kita hidup tidak di dalam Tuhan. Ketika seorang menjadi hamba uang dan selalu berorientasi kepada kelimpahan harta dan kemewahan, serta keinginan yang tak henti-henti akan kekayaan, maka hal itu akan membuka peluang untuk terjerumus dalam segala dosa-dosa penjudian, mabok-mabokan, juga seksual. Contoh, banyak sekali wanita karena ingin kemewahan, bertampil yang glamor, dan akhirnya segala pekerjaan apapun dia halalkan. Maksud saya, banyak artis-artis yang melakukan hal daripada kebutuhan hidupnya melampaui dari kehidupan hidupnya. Akhirnya hidup dengan glamor, dan akhirnya dengan cara apapun dia pekerjaan dihalalkan. Oleh karena itu, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius menyatakan bahwa seorang yang memburu uang akan menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Di 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kembali lagi, kita harus melakukan firman, jangan hanya sebagai pendengar, hanya tahu firman, tapi tidak pernah jadi pelaku firman. Janganlah kita menipu diri kita sendiri. Poin ketiga, bagaimana kita dapat mengatasi ketamakan akan uang? Janganlah kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Janganlah kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Artinya mengganti posisi Tuhan yang adalah Tuhan nomor 1, menjadikan nomor 5. Uanglah menjadi nomor 1 buat kita. Ini sangat-sangat berat dan sangat-sangat berbahaya, atau peri danger, menggantikan posisi Tuhan dengan uang.
posisi uang Tuhan tidak bisa digantikan dengan uang. Cara ini akan membuat kehidupan kita pasti akan terjadi. Diri kita akan masuk ke jurang kehancuran. Hati-hatilah. Karena posisi Tuhan tidak dapat kita tukar dengan apapun yang kita punya dari dunia ini. Kecuali dengan memuji, menyembahnya, dan takut akan Engkau Tuhan dan mengasihi Tuhan. Janganlah uang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, karena kita adalah hamba Tuhan, bukannya hamba uang. Uang adalah media bagi kita untuk memperoleh berkat-berkat duniawi bagi kehidupan kita. Tetapi berkat utama adalah kasih karunia Allah, keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Inilah yang sumber hidup kita yang harus kita cari. Adalah kasih karunia Allah, keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita. Dan kesempatan bagi kita untuk menundukkan diri kita sebagai pelayan Tuhan dengan sikap hormat di hadapannya yang tidak mungkin dapat diukur dengan nilainya uang. Karena kita sikap hormat di hadapan Tuhan tidak mungkin dapat diukur dengan nilainya sebuah uang atau uang. Karena itu hindarilah hidup kita dari hamba uang, tetapi jadilah hamba Tuhan yang setia, yang dapat menang hati Tuhan, dan juga diri kita selalu berkenan di hadapannya. Ibrani 12 ayat 2. Mari kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Harta, uang, kekayaan di mata Tuhan adalah perkara yang kecil. Tetapi buat kita umat manusia, harta, uang, kekayaan di mata kita adalah perkara yang besar. Tetapi di hadapan Tuhan adalah perkara yang kecil. Harta, uang, kekayaan bukan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga yang harus kita dapatkan, harus kita raih untuk mendapatkan kerajaan Allah atau kerajaan surga untuk hidup yang kekal di kemudian hari buat hidup kita. Harta yang ada di diri kita atau milik kita saat ini adalah miliknya orang lain yang sebagiannya dititipkan pada kita, menjadikan diri kita saluran berkat untuk orang banyak. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, ayat 11, jikalau kamu tidak setia dalam al-mamon yang tidak jujur, siapa akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Jadi kesimpulannya, jangan menjadi hamba uang. Agar kita bisa menghapus ketamakan akan uang, maka kita harus belajar untuk hidup cukup dari apa yang kita punya. Poin pertama, kita harus hidup cukup, belajar untuk hidup cukup dari apa yang kita punya. Sebab keinginan hati, keinginan mata, diri kita sangat banyak. Ia mau, itu mau, ini mau, dan akhirnya kita tidak akan merasa puas dengan apa yang kita punya. Dan akhirnya kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kita keinginan mata, keinginan daging ini selalu ada dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana mengatasi ketamakan akan uang? Kita harus memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan. Karakter kita yang terpuji dan tahan uji dari diri kita harus berjalan sesuai firman Tuhan dan mengikuti kuasa Roh Kudus dengan hidup benar dan hidup kudus. Itulah yang harus kita pegang, memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan, menjadikan kita hidup kudus,
hidup benar dan hidup berkenan pada Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana mengatasi ketamakan akan uang? Maka kita harus janganlah kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Janganlah kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Jangan kita menjadi bodoh karena uang atau kekayaan tidak kekal adanya. Dan sifatnya hanya sementara. Lalu kita tukar posisi Tuhan yang kekal, yang abadi, yang membuat hidup kita bahagia di surga, kita gantikan dengan hal-hal yang tidak panah adanya, yaitu uang dan dunia ini. Betapa bodohnya kita ini. Karena kita harus tetap berfokus pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan, laku yang baik. Jangan kita kekurangan, karena kita masalah, kita gantikan posisi Tuhan dengan uang. Ini akan menjadi bodoh dan sangat bodoh buat hidup kita dan juga menjadi problem dalam keluarga kita. Demikian firman Tuhan, menjadi berkat bahwa Anda semua, saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau telah berikan, menegur kami, memberi kami pengertian dan memberi kami ketaatan untuk menjadi kami hamba Tuhan, bukan hamba uang. Biarlah uang hanya sebagai kehidupan kami, untuk sebagai kebutuhan hidup kami. Kami tahu Tuhan, uang itu tidak bisa membuat kami berbahagia. Tetapi uang itu hanya membuat kami senang. Tapi sifatnya hanya sementara Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau tetap setia menjadi hamba Tuhan yang selalu mengasihi Engkau dan hidup berkenan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, apapun kehidupan mereka, apa yang kerinduan mereka, apapun kebutuhan mereka, Engkau berkatin. Dimanapun mereka berada, Engkau buat berhasil. Dengan keberhasilan mereka, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kehidupannya hari demi hari. Apa yang dia indukan, apa yang diberkatin, Engkau beri dia jalan keluar dan memberkati kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas lawatan firman-Mu pagi hari ini. Melalui firman-Mu, hidup kami rindu untuk tidak menjadi hamba uang, tidak terikat dengan uang. Dan yang ada pada kami rindu belajar untuk melalui apa yang kami dapatkan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Amin. Anggota Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.